Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Namimas Tusafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Prabowo bukan lagi calon kuat presiden untuk Pilpres 2024 dan publik lebih menyukai Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei elektabilitas Pilpres 2024, Prabowo Subianto bukan lagi calon terkuat untuk jadi presiden, posisinya digantikan oleh Anies Baswedan. Itu berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO. Dalam survei ini memotret bahwa Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi dibanding tokoh lainnya mengenai Pilpres. Hanya saja dilakukan pertanyaan tertutup kepada koresponden terhadap 40 nama tokoh lainnya dan Anies Baswedan menjadi yang nomor 1. Dalam survei yang sama, ketika responden tidak dibekali lembar bantuan jawaban, terdapat kader Partai Golkar, Deddy Mulyadi yang memasuki bursa Pilpres. Deddy Mulyadi menempati urutan ke-7 dengan 1,3%, tepat di bawah Ridwan Kamil dengan 1,8%, dan meninggalkan cukup jauh dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang bertahan di urutan ke-18 dengan angka 0,1%. Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah menjelaskan perubahan respon publik itu berkaitan dengan popularitas Prabowo yang memuncaki persentase. Ketika koresponden tidak diberi lembar bantuan jawaban dalam memilih presiden, Prabowo menjadi tokoh yang paling banyak dipilih. Ketika responden tidak diberi pilihan soal nama-nama tokoh Pilpres, Prabowo berhasil menempati urutan teratas dengan 14,2%. Hanya saja ketika surveyor menyodorkan 40 nama yang harus dipilih oleh koresponden, posisi teratas Anies Baswedan dengan 21,4%. Hal ini menandai jika Prabowo dipilih karena faktor popularitas, kata Deddy Mulyadi dalam keterangan kemarin. Deddy juga cukup menarik karena masuk dalam daftar top of mind. Dalam skema 40 nama capres yang ditawarkan oleh IPO, posisi di bawah Anies Baswedan adalah Ganjar Pranowo 18,9%, lalu Prabowo Subianto 17,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 7,6%, Ridwan Kamil 4,8%, Sandiaga Uno 3,2%, dan Deddy Mulyadi 2,1%. Deddy Mulyadi konsisten berada di posisi ke-7 saat diajukan pertanyaan terbuka juga tertutup dengan 40 nama tokoh lainnya. Ini menjadi catatan karena Deddy Mulyadi tidak memiliki panggung politik sebagai kepala daerah atau pejabat negara sebagaimana nama-nama populer lainnya. Survei IPO dilakukan pada 10-17 Maret 2022 dengan metode wawancara terhadap 1.220 koresponden yang tersebar proporsional skala nasional. Memiliki perhitungan toleransi kesalahan atau margin of error 2,9% dengan tingkat akurasi data 95%. Fenomena Anies Baswedan merisaukan Prabowo, Megawati sampai dengan Ganjar. Dalam konteks pemilihan presiden 2024, Anies Baswedan adalah tokoh fenomenal Indonesia saat ini. Meskipun bukan kader partai politik, popularitas, elektabilitas, dan juga akseptabilitasnya pun terus menanjak seiring perjalanan waktu. Fenomena ini membuat potensi calon lawan-lawannya pun risau. Pasalnya, ketokohan Anies dibesarkan oleh karakter dan karya-karya besarnya selama memimpin DKI Jakarta yang belum lagi 5 tahun. Bukan pencitraan yang senang digemari para pemimpin formal di Indonesia saat ini. Orang seperti ini sulit dihadapi dengan negatif campaign, apalagi dengan black campaign. Lihat, kendati sejak hari pertama menduduki balai kota, para pembencinya sudah melancarkan serangan terhadapnya dengan berbagai fitnah. Ia pun tidak pudar. Yang terjadi justru sebaliknya. Tidak heran beberapa parpol telah memberikan isyarat kuat bahwa mereka sedang mempertimbangkan dengan serius untuk mencapreskannya pada Pilpres mendatang. Dinamika politik nasional dalam konteks Pilpres di mana Anies menjadi salah satu bakal calon yang sangat kuat, bahkan berpotensi paling besar untuk memenangkan kontestasi, dan inilah yang kiranya membuat Prabowo, Megawati, dan juga Ganjar sulit tidur. Fakta bahwa ketiganya membisu belakangan ini membuat fenomena Anies telah mendisrupsi harapan dan juga kalkulasi politik mereka. Anies melahirkan realitas politik baru yang memaksa mereka harus berhitung ulang atas paradigma yang mereka pegang selama ini. Saat pemilu telah ditetapkan pada Februari 2024, yang berarti tinggal 2 tahun lagi,
Terlihat ketiga tokoh itu melempem ketika surfacing. Sudah harus dimulai. Memang ada benturan moral dan melemahnya political advantage yang dihadapi ketiganya. Dalam hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, nama Prabowo masih menempati posisi teratas dalam elektabilitas, tapi punya kecenderungan negatif. Elektabilitas Prabowo masih tinggi tapi tak terpaut jauh dari Anies dan Ganjar karena 3 hal. Pertama, dibandingkan dengan Anies dan Ganjar, Prabowo paling dikenal oleh publik. Maklum dia sudah 3 kali ngikutin Pilpres. 1 kali sebagai cawapres tahun 2009 dan 2 kali sebagai capres 2014 dan 2019. Dia juga pendiri dan sekaligus pemimpin Partai Gerindra, salah satu dari 3 parpol besar bersama dengan PDIP dan juga Golkar. Dan saat ini dia adalah Menhan. Kemudian kedua, capres resmi saat ini belum ada. Ketiga, kampanye juga belum dimulai. Perlu juga diingat bahwa tidak ada faktor kebaruan pada sosok Prabowo, baik dari segi usia maupun visi. Dia memang representasi manusia orba. Dihadapkan pada pemilih milenial yang merupakan 60% dari struktur pemilihan Indonesia pada Pilpres 2024. Dia lebih fokus pada isu-isu kekinian yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Prabowo terlihat manusia kadaluarsa, yang tidak lagi match dengan zaman, apalagi sejiwa dengan mereka. Faktor-faktor tadi jelas tidak menguntungkan Prabowo dan akan jadi pertimbangan parpol lain di luar Gerindra untuk mengusung. Kalau menghadapi Jokowi yang kualitasnya berada di bawah Anies dan Ganjar, Prabowo bisa kalah, apalagi menghadapi kedua gubernur populer di zaman yang beda jauh. Kecenderungan merosotnya elektabilitas Prabowo di tengah meningkatnya elektabilitas Anies dan Ganjar membuat Megawati juga susah tidur. Perjanjian batu tulis 3 antara Megawati dan Prabowo mengharuskan PDIP bersama Gerindra mengusung Prabowo dan Puan sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres mendatang. Padahal peluang menang pasangan ini tidak menjanjikan. Hasil survei semua lembaga survei yang kredibel memperlihatkan tingkat elektabilitas Puan menyedihkan. Rendahnya elektabilitas Puan meskipun ia telah lama bergiat di PDIP sebagai pengurus teras dan pernah menduduki posisi menteri serta kini menjabat sebagai ketua DPR, sangat mungkin disebabkan karena kinerjanya jeblok. Bahkan saat menduduki ketua DPR, lembaga yang dipimpinnya mengeluarkan 2 undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang IKN yang menimbulkan kegaduhan nasional. Karena faktor lemahnya pasangan Prabowo-Puan, parpol lain akan berpikir 1000 kali untuk ikut berkoalisi dengan PDIP Gerindra. Kalaupun dipaksakan, pasangan Prabowo-Puan hanya jadi penggembira pada Pilpres 2024.